Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pusat Pendidikan Pemilu dan Pilkada yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian terkait dengan bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum pemilu atau pilkada. Namun, sebelum saya menyampaikan tentang bentuk-bentuk keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum pemilu atau pilkada, saya ingin menyampaikan apa urgensinya masyarakat menyampaikan laporan kepada Bawaslu. Yang pertama adalah ketika pelanggaran pilkada atau pemilu tidak dilaporkan, maka tentu di sana akan terjadi kecurangan yang nanti akan merugikan kita semua, bukan hanya pasangan calon yang akan dirugikan, tetapi juga semua masyarakat. Kenapa? Karena kalau calon kepala daerah yang curang menang, maka dia akan berpotensi juga untuk melakukan kecurangan di dalam melaksanakan pembangunan. Nah, sekarang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum pemilu? Ada dua hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang terlibat di dalam penegakan hukum pemilu. Yang pertama adalah dia berposisi sebagai pelapor, dan yang kedua dia berposisi sebagai saksi. Nah, dalam posisi dia sebagai pelapor, apa yang harus dilakukan? Yang pertama tentu adalah mengisi formulir laporan ya yang ada di Bawaslu. Formulir laporan ini dapat disampaikan secara langsung di kantor Bawaslu ataupun juga dapat dikirimkan melalui email ya, atau kemudian menyampaikan laporan secara lisan melalui telepon. Kemudian apa yang perlu disiapkan untuk mengisi formulir laporan tersebut? Yang pertama tentu adalah harus menyampaikan ya, harus menyertakan salinan fotokopi KTP atau identitas lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah harus menyiapkan bukti-bukti dari peristiwa kecurangan itu. Kemudian ada saksinya ya, minimal 2 orang. Kemudian pelapor tersebut juga harus siap dimintai keterangan ya terkait dengan peristiwa yang dilaporkannya, dan pada jangka waktu 5 hari kalau pilkada, yang pelapor itu dapat menanyakan kepada Bawaslu ya atau pengawas pemilu sejauh mana proses laporan yang telah disampaikannya ditangani oleh Bawaslu. Nah, dalam kapasitas sebagai saksi, ya, masyarakat tentu diharapkan untuk kerjasama, dan dia harus siap diklarifikasi atau dimintai keterangan tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, dan apa yang dirasakannya berkaitan dengan laporan dugaan peristiwa pelanggaran pemilu atau pilkada. Kemudian pada saat diklarifikasi, sebelum dilakukan klarifikasi, maka yang bersangkutan harus juga menunjukkan KTP atau identitasnya serta bersedia diambil sumpahnya ya, oleh pengawas pemilu yang bertugas untuk melaksanakan klarifikasi. Kemudian dari proses pengambilan keterangan atau klarifikasi, yang bersangkutan atau saksi juga diharapkan untuk memberikan keterangan yang sejujurnya dan sebenar-benarnya, karena hal itu juga dapat berkonsekuensi hukum ketika memberikan keterangan yang tidak benar ya. Nah, dari semua proses pengambilan keterangan tersebut, baik kepada pengambilan keterangan kepada pelapor, kepada saksi, itu kemudian akan dikonfrontir dengan terlapor ya. Jadi terlapor nanti akan diperiksa terakhir setelah mendapatkan keterangan dari pelapor dan para saksi. Ini dalam proses pengambilan keterangan juga terhadap terlapor,
ya, maka juga harus dilakukan di bawah sumpah. Ini beberapa bentuk keterlibatan masyarakat ya atau publik dalam proses penegakan hukum pemilu. Sebuah pilkada atau pemilu yang dilakukan dengan pelanggaran yang tidak tertangani atau tidak terlaporkan itu akan berdampak kepada hasil pemilu ya atau hasil pilkada yang publik akan pertanyakan legalitasnya ya atau integritas hasil dan integritas proses juga itu akan menjadi bagian yang bermasalah dan sangat berpotensi calon yang kalah juga akan mengajukan gugatan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Artinya apa? Bahwa proses pelaksanaan pilkada itu akan memakan waktu yang cukup panjang dan juga kos yang tidak sedikit. Nah, karena itu selama proses sebaiknya masyarakat yang melihat atau merasakan atau mendengar adanya peristiwa pelanggaran pilkada atau pemilu segera melaporkannya kepada pengawas milu, dan di pengawas milu laporan dugaan pelanggaran itu paling lambat disampaikan 7 hari sejak diketahui atau ditemukan adanya peristiwa tersebut. Itulah beberapa hal yang saya bagikan pada kesempatan ini. Kepada kita semua, jangan lupa subscribe dan selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.